Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah dalam pertemuan ini kita dikumpulkan bersama-sama untuk mengaji dan mengkaji apa yang ada di dalam buku kisah sang Rasul, kisah perjalanan kekasih kita, pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan menjadi salah satu hal yang menguatkan keimanan kita. Karena setiap apapun yang bersangkutan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, sesungguhnya hal tersebut menguatkan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan masuk kita membahas mengenai bab yang keenam, yaitu tidaklah menjadi nabi kecuali penggembala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan penggembalaan domba sebagai sunnahnya para nabi-nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi nabi-nabi yang terdahulu mereka juga menggembalakan domba. Mereka juga menjadi satu ketetapannya Allah adalah mereka semuanya pernah menggembalakan domba, yang mana mereka menjadi penggembala domba agar dapat menggembala umat, menjadi penerang bagi umat, menjadi pemimpin, penunjuk bagi manusia, menyelamatkan mereka daripada jurang kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penggembalaan domba ini khususnya sebelum para nabi-nabi tersebut diutus. Para nabi-nabi sebelum diutus, mereka biasanya memiliki salah satu profesi yang mulia, yaitu menjadi penggembala domba. Yang mana hikmah daripada penggembalaan domba ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, agar dapat menjadikan responsibility, pertanggungjawaban penuh terhadap umat-umat mereka. Karena juga di dalam penggembalaan tersebut menimbulkan banyak sifat-sifat yang mulia, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab. Maka mereka yang akan mendapatkan tugas tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkat makom tersebut, tadinya penggembala domba menjadi penggembala umat. Wahakata. Dan juga penggembalaan domba yang dilakukan oleh para nabi dan rasul bukan karena kemiskinan, bukan karena kefakiran, bukan karena mereka memiliki hajat yang membuat mereka seakan-akan terkotakkan di dalam profesi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak mengutus nabi dari kalangan orang-orang yang tidak mampu, tidak. Akan tetapi pekerjaan ataupun profesi penggembalaan domba ini menjadikan mereka lebih siap, lebih bermental untuk menghadapi daripada umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk membimbing mereka semuanya menuju tempat ataupun menuju pelajaran yang terang benderang. Wahakada. Sehingga penggembalaan domba ini, salah satu profesi ini menjadi madrasah para kenabian. Para nabi-nabi memiliki salah satu madrasah, salah satu tempat mereka belajar, yaitu ketika mereka bekerja, ketika mereka berprofesi sebagai penggembala domba, yang mana mereka juga menjadi juru selamat bagi para umat yang akan dibimbing menjadi umat-umat yang nantinya akan mendapatkan bagaimana kasih sayang, bagaimana kelembutan, bagaimana mereka semuanya akan menjumpai daripada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, yang mana Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya tentang apa yang ada di tangan kanannya. Wa matilka biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Yang mana apa yang ada di tanganmu hai Musa?
Maka Musa menjawab, "Ya Rabb, qala hiya asaya." Ini adalah tongkatku yang mana menjadi tempat aku penyandaan. Aku bersandar di sini. Dan wa ahusyu biha ala ghanami, aku merontokkan dedaunan agar kambing-kambingku dapat makan. Wali fiha ma'aribu ukhra, dan dengannya juga banyak kegunaan-kegunaan yang lainnya. Wahakadha. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu profesi daripada seorang nabi dan rasul yaitu Nabi Musa alaihissalam sebagai penggembala domba. Wahakadha. Dan rahimahullah Al-Imam Al-Ghazali ini disebut sebagai salah satu orang yang sangat luar biasa. Kita kenal Imam Ghazali ini adalah imam yang menulis daripada kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang dibaca oleh para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan menjadi kitab kebanggaan daripada Sadah Bani Alawi. Sadah Bani Alawi, mereka banyak sekali mengaji dan mengkaji daripada kitab Ihya Ulumuddin. Maka Imam Ghazali ini dibanggakan oleh Rasulullah yang mimpi Sayyidina Syekh Abdul Hasan Asyadzili, mimpi melihat baginda Rasulullah SAW ngomong di hadapan nabi-nabi Bani Israel. Karena Rasulullah pernah bersabda, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama-ulama daripada umatku ini, kata baginda Rasulullah, layaknya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sehingga apa? Sehingga subhanallah, Al-Imam Syekh Abdul Hasan Asyadzili mimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah banggain Imam Ghazali, nanya kepada Imam Ghazali, kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa, afi ummatikuma habrun hakadah. Di umat kalian ada enggak? Umat kalian wahai Musa, wahai Isa, ada enggak alim ulama yang seperti Imam Ghazali? Dan Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad di dalam qasidah beliau Al-Ainiyah menyatakan, wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlun nubuwati khairu kulli musyaffa'i, yang mana beliau merupakan hujjatul Islam. Julukannya Imam Ghazali ini hujjatul Islam, lambangnya agama, simbolnya agama. Al-habr, al-ulama, seorang yang alim yang dibanggakan oleh ahlun nubuwah, oleh baginda Rasulullah, sebaik-baik pemberi syafaat sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan bahwa Sayyidina Syekh juga pernah dimimpikan, yaitu Al-Imam Al-Ghazali pernah dimimpikan oleh seorang alim ulama, dihadapkan sama Nabi Musa. Nabi Musa suruh ngetes Imam Ghazali. Begitu Nabi Musa disuruh ngetes Imam Ghazali, dibilang tes saja nih Imam Ghazali. Akhirnya apa? Akhirnya kata Nabi Musa, man ismuka? Siapa nama ente? Maka Imam Ghazali ngomong, ana Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, ana ini nanya nama ente, bukan nanya nama abah ente, bukan nanya nama enjit ente. Kenapa ente jawab ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, kata dia. Kata Imam Ghazali nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, Anda boleh jawab nggak? Boleh kasih argumentasi nggak? Kata Rasulullah, kasih, balas, jawab, kasih argumentasi, kata Rasulullah. Akhirnya kata Imam Ghazali, wahai Nabi Musa, Anda mau nanya sama antum, kata dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanya di dalam surat Thaha, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Nabi Musa jawabnya apa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, dengan tongkat ini aku bersandar, dengan tongkat ini aku rontokkan daun-daun, dengan tongkat ini juga aku ada kegunaan-kegunaan yang lainnya. Maka apa? Kata Sayyidina Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala nanya cuma yang di tangan kanan ente itu apa? Tangan kanan ente itu apa? Tongkat. Tapi kok ente jawabnya bertele-tele, kata. Nabi Musa di sini diam. Kata dia, wahai Musa, apakah indah antara kalammu tadi kepada Allah Subhanahu wa taala?
dialogmu dengan Allah Subhanahu wa taala ini indah sehingga engkau jawab dengan bertele-tele. Begitu juga aku lagi indah ditanya dengan seorang nabi min anbiya'illah, maka aku pun menjawab, namaku ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Wah, kata ini salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan jelas juga dalam ayat ini Nabi Allah Musa mengembalakan kambing dalam surat Taha tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah mengembalakan kambing semenjak di pedalaman Bani Sa'ad. Di pedalaman Bani Sa'ad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengembalakan kambing. Jadi waktu kecilnya Rasulullah ketika dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah ke daerah Bani Sa'ad, maka Rasulullah sudah menggembala kambing sejak dini, ya. Dan hal ini diakui oleh baginda Rasulullah, ya. Dan ibu susuanku dari Bani Sa'ad, kata baginda Rasulullah dalam sabdanya, lalu aku dan anak ibu susuanku berangkat menggembalakan ternak kami tanpa membawa bekal. Lalu aku bertanya, wahai saudaraku, pulanglah dan ambil bekal dari ibu kita. Lalu ia berangkat dan aku tinggal bersama ternak. Kemudian terjadilah kisah pembelahan dada beliau. Nah ini, kita nih pengen tahu tentang apa? Tentang pembelahan dada Rasulullah SAW, atau yang disebut dengan haditsatu syaqqis sadar, kisah pembelahan dadanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di Bani Sa'ad, salah satunya, ya. Salah satunya. Alim ulama menyebutkan bahwa dadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibelah sebanyak 4 kali. Dengan dalam berbagai riwayat disebut ada 4 kali dadanya Rasulullah dibelah. Yang pertama itu apa? Yang pertama ya ketika kejadian di Bani Sa'ad, di daerah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu tempatnya itu dari Taif naik lagi kalau nggak salah. Dan yang kedua ketika umurnya Rasulullah sekitar 10 tahun, baginda Rasulullah SAW dibelah dadanya lagi. Dan ketiga juga ketika mulai wahyu, dan kita nanti akan bahas juga ketika mulai daripada wahyu Rasulullah itu dibelah lagi dadahnya dan oleh para malaikat. Dan yang keempat itu ketika Isra wal Mi'raj. Wah, hakadha. Jadi bukan sekali tapi 4 kali. Tapi kalau kita mandang ini bukan kamuflase, ya, bukan cerita-cerita dongeng, enggak. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Qur'an. Apa dalam Al-Qur'an? Alam nasyrah laka wa wada'na anka alladhi anqadha dhahrak. Ini alam nasyrah laka sadrak, surat Al-Insyirah ini bukti jelas, dalil kuat bahwa Rasulullah sudah pernah dibelah dadahnya oleh para malaikat atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kembali kepada Rasulullah momen tersebut, momen yang indah tersebut. Makanya kita ulama ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya panutan kita, idola kita Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang menulis merangkum daripada kitab Simtud Durar Maulid. Beliau menyatakan apa dalam maulidnya? Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Kita ulama ahlus sunnah wal jamaah, pegangan kita semua berpendapat bahwa Rasulullah itu enggak ada kotoran di dalam dirinya. Tapi apa? Suci dan suci baginda Rasulullah. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Mereka enggak mengeluarkan kotoran sedikit pun, akan tetapi menambah kesucian di atas kesucian sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesucian di atas kesucian. Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini cuma tahu ceritanya aja. Kita ini baru tahu surahnya aja. Tapi hakikatnya yang mengetahui adalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala bi'ula wa hakadha. Dan inilah tentang bagaimana para aulia, para salihin, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tangganya baginda Rasulullah, melalui pintunya baginda Rasulullah. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan yang tepat,
tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakada. Dan juga kami ceritakan juga dalam buku Kisah Sang Rasul ini bahwa Rasulullah selain daripada di desa Bani Sa'ad, Rasulullah juga pernah beliau menggembalakan kambing di daerah Mekah. Nah, ini dasarnya kenapa? Dasarnya karena baginda Rasulullah ingin menolong pamannya Abu Thalib. Rasulullah kan pernah tinggal bersama Abu Thalib, tapi Rasulullah bukan anak yang manja, bukan anak yang malas-malasan, bukan orang yang pengangguran, tapi Nabi Muhammad SAW tetap ada profesi pekerjaan demi juga untuk membantu daripada perekonomian daripada Abu Thalib. Wa hakada. Dan di sini beliau menyampaikan sendiri dalam sabdanya, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali Allah jadikan dia sebagai penggembala kambing. Fagala ashabuhu anta ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, dan engkau ya Rasulullah? Fagala na'am kuntu ar'aha ala gararid li ahli Makkah. Maka Rasulullah menjawab, ya, aku juga dulu adalah penggembala domba. Dulu aku menggembalakan domba-domba tersebut atas imbalan beberapa qirat. Nah, ini ada yang ngomong gararid ini adalah imbalan, yaitu mata uang. Ada yang ngomong juga gararid ini adalah maudhi' di Mekah, nama tempat di Mekah. Kalau nama tempat di Mekah ini nggak salah dekat dengan Ajiyad. Kalau Ajiyad itu arah terowongan ke Mina tuh. Sekarang daerah Ajiyad, daerah yang kalau kita ada terowongan ke Mina, itu tempat Rasulullah menggembalakan kambing. Karena kemarin juga waktu umroh nginep di hotel namanya Fajar Badi 2, nginep di hotel namanya Olayan Ajiyad. Nah, Olayan Ajiyad itu daerah tempat Rasulullah menggembalakan kambing di Mekah. Wahakadha. Dan adapun Al-Quran juga menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang mana profesinya sebagai penggembala kambing dan dapat upah, yaitu upahnya sebagai mahar untuk menikahi daripada putrinya Nabi Syuaib, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Qasas, qala inni uridu an unkihaka ihda natayya hataini ala anta jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an ashugga alaika satajiduni insyaallah minas salihin. Dan ini adalah omongannya Nabi Allah Syuaib yang termaktub di dalam Al-Quran, bahwa aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah satu daripada anakku ini, yang mana aku ingin memperkerjakan maharnya dengan engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dan kalau kau cukupkan 10 itu maka dari satu kebaikan daripada dirimu. Dan aku tidak ingin memberati kamu, kata Nabi Allah Syuaib, dan insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Nah, ini kita bisa simpulkan di sini adalah para nabi dan rasul, mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah dengan kerja keras. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan. Jadi jangan kita ibaratnya ngomong bahwa nabi-nabi itu nggak ada kerjaannya cuma dakwah doang. Enggak. Nabi-nabi juga punya profesi, nabi-nabi juga punya pekerjaan, bukan pengangguran mereka ya, bukan pengangguran yang hanya menyerukan kalimat-kalimat ilahi tanpa kerja keras sedikit pun. Wahakadha. Dan juga bangsa Arab ini dulu ya memang orang yang suka dengan penggembalaan sampai saat ini ya, sampai saat ini banyak sekali penggembalaan di Arab, yang mana banyak daripada remaja, pemuda yang melewati fase sebagai penggembala. Bukan hanya baginda Rasulullah SAW, tapi juga para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau juga pernah menjadi seorang penggembala domba. Ya, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa menjadi penggembala domba ini merupakan satu profesi yang mulia. Ya. Apalagi sekarang kelihatan banget udah dibilang banyak krisis pangan dan lain sebagainya ya. Nah, ini
Sudah saatnya kita menjalankan juga salah satu sunnah nabawiyah, menjadi peternak. Ya, menjadi peternak ini salah satu hal yang baik, yang luar biasa. Walaupun dewasa kini kurang ngetren nih, kalau orang jadi peternak, jadi pengusaha kambing kurang tren katanya. Tapi ketahuilah binatang kambing ini banyak sekali manfaatnya ya, banyak sekali khasiatnya. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri yang menggembalakan kambing. Wah kata. Ya walaupun profesi ini yang siapa? Diprakarsai atau dipelopori oleh siapa, tapi ketahuilah profesi ini menjadi mulia karena siapa pelopornya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang terhubung dengan Rasulullah menjadi mulia. Binatang apapun yang dekat dengan Rasulullah menjadi mulia, menjadi hal yang indah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal amin ya rabbal ya Rasulullah salamun alaik ya rabbi